I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, shalom, selamat malam buat Indonesia. Tidak terasa kita kembali lagi ya. Hari ini adalah hari Jumat ya. Tepatnya kita akan belajar mengenai materi pelajaran sejarah penebusan. Hari ini pelajaran kita sangat menarik. Tentunya semua sudah tahu siapa itu Raja Daud ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai, kita undang Ibu Aling untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan Bu. Iya, baik, terima kasih Bu Heni. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kelas kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena kami masih mempunyai kesempatan sekali lagi untuk malam ini, untuk pelajaran sesi terakhir di kelas Ema Adonai. Terima kasih ya Bapak, kiranya ada selalu juga penyertaan-Mu Bapak dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami ini. Berkati Ibu Heni ya Bapak yang menjadi moderator, sehingga Ibu Heni dapat memimpin kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir dengan baik dan sesuai kehendak hati-Mu. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar, sehingga bisa melaksanakan tugasnya juga dengan lancar, dengan sukses, dan juga dengan baik hingga pembelajaran kelas ini berakhir. Dan berkati juga internet kami ya Bapak, sehingga dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun dari pembelajaran awal hingga selesai kelas kami. Dan berkati juga Pak Yudi yang akan menjadi narasumber yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap perkataan dari Pak Yudi dan berikanlah kepada kami hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menerima pengajaran dari Pak Yudi dengan baik dan benar. Dan mampukan Pak Yudi juga untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman yang Kau taburkan tidak menjadi sia-sia, tetapi dia menjadi rema di dalam diri kami, dan mampukan kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami, mengajarkan dan memberitakannya kepada orang lain, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga sehingga nama-Mu selalu dimuliakan ya Bapa, baik di surga maupun di bumi. Dan kami serahkan ya Bapa waktu ini selanjutnya di dalam tangan-Mu, biar kiranya kelas ini akan dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Aling telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita melihat profil dari Bapak Pendeta Yudi ya, supaya kita mengenal siapakah dia. Siapa yang baru pertama kali, supaya bisa mengenal siapa dosen kita malam ini. Dipersilakan. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado 21 Oktober tahun 1979. Alma mater
Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity (MDiv) di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry (Demin) di Barry Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Tragawana 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama, Depok. Dosen di STT Hagiasmos Mission, Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, terima kasih untuk operator kami Bu Aling yang telah menampilkan profil dari hamba Tuhan Pendeta Yudi Lengkong. Bapak Ibu, mari mempersiapkan hati. Kita belajar firman Tuhan hari ini melalui dosen kita, Pendeta Yudi Lengkong. Dipersilakan, Pak. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, senang kita ketemu lagi dalam kelas sejarah penembusan Shema Adonai. Baik, kita sementara mempelajari, kita sedang mempelajari mengenai Alkitab berdasarkan atau dengan alat bantu buku seri Sejarah Penebusan, buku yang ditulis oleh Pendeta Abraham Pak. Dan hari ini kita masih membicarakan atau mempelajari tentang buku yang ketiga, seri Sejarah Penebusan, seri yang ketiga. Saya share screen dulu. Dengan tema yang telah disampaikan sebelumnya di bannernya itu adalah perlindungan Allah dalam pelarian Daud. Perlindungan Allah dalam pelarian Daud. Kalau kita melihat di dalam silsilah Yesus Kristus, Daud itu merupakan sosok yang sangat penting, sangat-sangat penting. Mari kita lihat terlebih dahulu di Matius pasal 1. Matius pasal 1, ayat yang pertama dikatakan begini, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi kita telah melihat beberapa pertemuan sebelumnya bahwa salah satu karakteristik dari silsilah Yesus Kristus, Daud itu, Yesus diperkenalkan sebagai anak Daud atau keturunan Daud. Ya, keturunan Daud. Kenapa demikian? Karena Daud merupakan sosok yang sangat berpengaruh di dalam sejarah kerajaan Israel. Dan ketika kita memperhatikan di Matius 1 ayat yang ke-17, dikatakan bahwa jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Di sini kalau kita hitung berdasarkan yang dicatat di ayat yang ke-17, ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, kemudian 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Kalau kita perhatikan dari Abraham sampai Yesus Kristus, seolah-olah 14 itu totalnya 42 orang, 42 generasi dari Abraham sampai Yesus. Tetapi kalau kita hitung satu persatu, hanya ada 41 generasi. Alasannya karena nama Daud diulang 2 kali. Nama Daud diulang 2 kali. Dia mengakhiri periode pertama, tetapi dia juga
mengawali periode sisa Yesus Kristus yang kedua, gitu ya. Jadi dia disebut dua kali. Makanya 14, 14, 14, seharusnya 42 generasi, cuma ada 41 karena nama Daud diulang dua kali. Kenapa demikian? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, dikatakan di kitab Petrus bahwa Alkitab ditulis itu bukan karena keinginan manusia, melainkan oleh dorongan Roh Kudus. Itu sebabnya ada tujuan kenapa Daud itu diulang dua kali. Salah satu alasannya itu untuk menekankan Daud, menekankan seorang Daud sehingga pembaca perlu memperhatikan Daud. Lebih lagi, kitab Matius atau Injil Matius itu ditujukan bagi pembaca Yahudi, orang Yahudi. Jadi itu Injil sebenarnya pada waktu itu ditujukan bagi orang Yahudi. Dan orang Yahudi sangat mementingkan sesila, dan dalam sejarah mereka sangat menghargai tokoh Abraham dan Daud. Nah, dengan Daud diulang dua kali ini, pada akhirnya mereka akan memperhatikan Daud ini. Nah, kalau kita melihat mengenai Daud itu menjalani kehidupan yang sangat-sangat berat. Kehidupan yang sangat berat. Akan tetapi kehidupannya yang sangat berat demikian merupakan suatu proses dari Allah untuk Daud bisa menjadi seorang raja yang memahami hati rakyatnya, dan dia juga ditempa atau dibentuk sedemikian rupa, pada akhirnya dia bisa bersandar sepenuhnya kepada Allah. Sehingga dia bisa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Hari ini pun, bagi kita semua, kita adalah imamat yang rajani, kan? Kita adalah imamat rajani. Priesthood, kita katanya. Ya. Jadi, kita semua perlu mengikuti jejaknya Daud. Jejak apanya? Bukannya maksud saya supaya kita ikut jejak Daud, kita dikejar-kejar orang mau dibunuh gitu ya, bukan. Tetapi kita perlu mengikuti jejak Daud, memiliki sikap yang mau diproses oleh Tuhan, dengan tujuan Tuhan ingin kita memahami sesama saudara seiman, memahami orang yang lain, ya khususnya dalam penderitaan, dan ketika kita menjalani proses pertumbuhan iman kita senantiasa bersandar hanya kepada Allah. Daud menjalankan kehidupannya seperti itu. Nah, jadi mengenai Daud itu dibahas di buku yang ketiga, seri Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Part. Jadi kalau saya mengajar anak teologi, khususnya tentang teologi Perjanjian Lama mengenai kitab sejarah, maka kitab Rut, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, ini saya ambil dari buku ini. Ya, dari buku ini karena menyusun secara kronologis dan ada pesan-pesan teologis dari setiap kitab-kitab sejarah tersebut. Dari Yosua, kalau Yosua itu dibahas di buku, kitab Yosua itu dibahas di buku yang kedua, seri yang kedua. Buku yang ketiga ini membahas, ini kalau dari teologi Perjanjian Lama ya, itu membahas kitab Rut, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel. Ya, 1-2 Samuel. Ada juga 1-2 Raja-Raja dan Tawarik, tetapi lebih khusus membahas atau terfokus kepada akhir pemerintahan Raja Daud. Baik, kalau kita lihat pelarian Daud ini, Daud menjalani kehidupan yang dikejar-kejar oleh Saul. Dia memulai dengan cakep sebenarnya, gitu ya. Dia tampil sebagai kayak di film gitu ya. Dia tampil sangat polos, dia selalu menang melawan binatang-binatang buas yang mau menerkam domba-dombanya.
Kemudian dia yang begitu apa ya, sangat muda, sangat polos. Dia pergi ke medan perang, dia menang perang. Dia menang perang. Di kesempatan lain dia mengiringi Raja Saul, mengiringi musik gitu ya untuk menenangkan Raja Saul. Tetapi setelah dia menikah, nah ini, setelah dia menikah, dia menjalani suatu kehidupan yang sangat-sangat berat. Dia menjalani kehidupan pelarian dari tempat perlindungan ke tempat perlindungan sebanyak 16 tempat, dan tempat yang ke-17 itu adalah Hebron. Nah, apa yang terjadi di Hebron? Daud diurapi menjadi raja oleh Yehuda, suku Yehuda dan Benyamin. Nah, ini nanti diperhatikan muncul di kuis. Oh enggak ya, ini enggak ada kuis ya. Saya pikir mahasiswa, jadi ada kuis ya. Kalau kita lihat, Daud menjadi raja di Hebron itu di usia 30 tahun. 30 tahun itu di tahun 1010 sebelum Masehi. 1010 sebelum Masehi. Pada akhirnya pada jadi dia menjadi raja di Hebron, memerintah di Hebron itu selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Sehingga pada tahun 1003 sebelum Masehi, dia menjadi raja atas seluruh Israel, atas 12 suku. Karena di Hebron dia menjadi raja atas 2 suku aja kan. Nah, ini menjadi raja atas seluruh Israel, 12 suku pada tahun 1003 sebelum Masehi. Ini peta atau rute pelarian Daud. Ya, rute pelarian Daud ini disusun oleh pendeta Abraham Park, suatu penyusunan yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat alkitabiah dan berdasarkan penelitian yang beliau lakukan. Jadi pendeta Abraham Park telah membaca Alkitab sebanyak 1800-an kali dan pergi langsung ke tempat-tempat ini untuk berbicara dengan masyarakat lokal yang ada di sekitar ini atau di wilayah terdekat, dan membaca Alkitab lagi, kemudian menyusun. Beliau merupakan purnawirawan tentara, ya tentara waktu perang pecah perang Korea, ya, pecah perang Korea. Nah, setelah waktu itu jadi tentara, dia itu ahli mapping. Ini ahli mapping. Jadi kalau strategi musuh kalau misalnya di daerah yang uh, permukaannya seperti apa, dekat gunung, dekat sungai, atau di mana, hutan apa. Nah, dia yang bikin petanya. Nah, kira-kira musuh ada sebelah mana, kita bagusnya itu di sebelah mana. Nah, jadi lewat pencerahan Roh Kudus, Pendeta Abraham Park menggambarkan, memahami Alkitab dan menyusun peta ini. Ya, peta ini. Jadi kita bisa lihat di sini dari Rama, Gibea, Nob. Ini yang ketiga. Setelah itu Gad. Gad ini wilayahnya orang Filistin. Bukan Palestina ya, tetapi Filistin. Banyak orang yang salah kaprah, mereka pikir itu Filistin itu dan Palestina sama. Bukan. Nah, banyak orang bicara mengenai sejarah akhir-akhir ini, tetapi yang bicara sejarah Alkitab pun agak menyimpang, gitu ya. Bapak Bambang Nursena menjelaskannya dengan sangat-sangat baik mengenai sejarah ini, karena beliau memang ahli di bidang sejarah ini. Dari Gad kemudian pergi ke Gua Adulam. Dari Gua Adulam perginya itu sangat jauh ke Mispa. Ini di luar negeri Israel. Ini di wilayah Moab. Nah, apa yang dilakukan jauh-jauh ke sini? Setelah itu dia balik lagi sampai ke hutan Keret. Dari hutan Keret dia pergi ke Kehila. Dari Kehila dia pergi ke padang gurun Zif. Dari padang gurun Zif dia pergi ke Maon. Dari Maon dia pergi ke En-Gedi. Ini En-Gedi, dekat Laut Mati. Dari En-Gedi dia pergi ke padang gurun Paran, jauh ke bagian selatan. Jauh ke bagian selatan. Loh, kenapa dia
Ini merupakan titik terjauh dari pelarian Daud. Lalu apa yang terjadi di sana? Kemudian dia kembali lagi ke Karmel. Di Karmel ini, disinilah dia ketemu dengan Abigail, istrinya, gitu ya. Di sini dari Karmel dia pergi ke padang gurun Zif lagi. Dari padang gurun Zif dia pergi ke Gad. Sekali lagi dia pergi ke Gad. Loh, apa yang terjadi di sana? Nah, dari Gad dia pergi ke Ziklag. Dari Gad dia pergi ke Ziklag yang ke-16 kali. Ini masih, jadi Gad dan Ziklag ini adalah wilayah Filistin. Dia ke Hebron, tempat yang ke-17. Dia menjadi raja atas dua suku Yehuda dan Benyamin. Nah, apa yang terjadi? Kenapa dia pergi ke tempat-tempat ini? Apa yang terjadi di setiap tempat ini? Pendeta Abraham Pak menyusunnya secara kronologis dan membantu kita untuk memahami seperti apa kehidupan Daud itu dan bagaimana kehidupan dia. Kita baca dulu 2 Samuel 5 ayat yang keempat. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Jadi kehidupan pelarian Daud itu terjadi sejak usia 20 sampai 30 tahun. Dari usia 20 sampai 30 tahun. Jadi dia melarikan diri dari Saul, dikejar-kejar selama 10 tahun. Wah, itu luar biasa. Ya, sangat berat kehidupan dia. Nah, dari 17 tempat pelariannya atau tempat perlindungan dia, Pendeta Abraham Pak membaginya menjadi 3 tahap. 3 tahap. Tahap yang pertama, dari Rama ke hutan Keret. Ke hutan Keret itu dari tahun 1020 sampai 1018 sebelum Masehi. Ini sekitar 2 tahun. Sumber atau dasar Alkitabnya ada di 1 Samuel 18 sampai pasal 22 ayat 23. Kemudian periode kedua itu dari Kehila sampai ke padang gurun Zif itu dari tahun 1017 sampai 1015. Ini pun berlangsung sekitar 2 tahun. Dasar Alkitabiahnya, catatannya ada di mana? 1 Samuel 23 sampai pasal 26 ayat 25. Dan yang terakhir dari Gad ini tanah orang Filistin dan sampai ke Ziklag itu dari 1014 sampai 1010 sebelum Masehi. Sekitar 4 tahun ya, 4 tahun lamanya. Nah, jadi ini kalau tadi saya hitung-hitungnya cuma dari ini aja ya, karena dari ini dari 18 sampai 15 gitu ya. Nah, ini nanti bisa hitung gitu ya. Oke, baik. Jadi kita akan lihat bahwa tempat pelarian Daud ini pada akhirnya menunjukkan kepada kita Allah saja tempat perlindungan orang kudus di akhir zaman. Hanya Allah saja. Kita nggak bisa berlindung ke mana-mana pun. Kalau misalnya dunia ini perang dunia ketiga, perang apa lagi gitu ya, dan segala macam hal terjadi, tempat perlindungan kita pada akhirnya hanya siapa? Hanya Allah saja. Ya, mari kita lihat tahap yang pertama itu dari Rama sampai hutan Keret. Ini sekitar 3 tahun. Ya, sekitar 3 tahun. Kalau kita lihat petanya, ini yang warna biru. Ya, warna biru dari Rama, Gibea, Nob, Gad, Gua Adulam, Mispa di Moab, hutan Keret. Sampai di sini, hutan Keret. Ya, selama sekitar 3 tahun ya. Selama 3 tahun. Baik. Tempat yang pertama, kalau kita lihat,
Daud melarikan diri ke Rama. Ya, ke Rama. Kalau kita baca di 1 Samuel 19 ayat 18 sampai 24, Daud eh, dia merasa Daud itu sebenarnya dia apa yang menyebabkan dia itu dikejar-kejar? Daud dikejar-kejar itu karena iri, dengki dari siapa? Dari Saul. Saul dia tidak suka, dia merasa bahwa dia itu terancam, tahtanya dia itu terancam oleh karena Daud. Dia tidak suka. Apalagi dia lihat Tuhan ada bersama-sama dengan eh, Daud. Oh, dia tambah tidak suka lagi. Dia tidak suka. Pada akhirnya, kalau kita lihat, em, suatu setiap kali Saul ada perang, Saul selalu memberikan suruh Daud itu pergi perang ke perang-perang yang dahsyat yang musuhnya itu apa ya, hebat-hebat. Dan karena Tuhan menyertai Daud, Daud selalu menang. Tambah kesal lagi dia. Pada akhirnya dia ingin membunuh Daud. Hal ini diketahui oleh Mikal, istri Daud, ya, anak Saul juga. Lewat bantuan Mikal, Daud bisa melarikan diri. Dan tempat pertama yang dia tuju adalah Rama. Rama artinya tempat tinggi. Pertanyaannya, kenapa Rama? Kenapa Rama? Kalau kita lihat lagi petanya sini, ya, ini dia pergi ke Rama. Ini dia dari Gibea dia. Dari Gibea dia pergi ke Rama. Mengerti ya? Jadi dari Gibea dia pergi ke Rama. Ngapain dia pergi ke Rama? Ada alasan. Kenapa? 1 Samuel 19 ayat 18. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Jadi Daud pergi ke Rama karena Samuel kampungnya di sana. Kampungnya di sana. Ketika ada suatu hal yang tidak dia pahami, ketika dia sementara bahaya, yang dia lakukan pertama kali adalah mencari orang Tuhan. Mencari orang Tuhan. Orang kudus hari ini benar-benar harus mencari Tuhan. Lewat doa, lewat firman, kita bertekun. Mencari Tuhan. Nggak mengerti. Cari orang Tuhan. Ya, hamba Tuhan. Dan minta untuk bersama-sama mendoakan. Gitu ya. Jadi mencari jawaban dari Tuhan. Mencari jawaban dari Tuhan. Kalau kita lihat, ada hal yang terjadi di Rama ini. Jadi Rama kemudian ada satu wilayah, satu kampung itu namanya Nayot, gitu ya, Nayot. Setelah tahu bahwa Daud pergi ke Rama, Saul mengutus orang-orang suruhan sampai 3 kali diutus. Tetapi utusan yang pertama, utusan yang kedua, semuanya kembali ke Gibea dalam kepenuhan seperti Nabi. Kepenuhan seperti Nabi. Ini yang terjadi. Akhirnya Saul pergi dan dia juga kepenuhan. Ya, kepenuhan sampai-sampai menanggalkan pakaiannya dan telanjang. 1 Samuel 19 ayat 20 sampai 24. Adegan ini Saul dia menanggalkan pakaiannya, dia telanjang. Ini menggambarkan bahwa kerajaan Saul itu akan ditanggalkan daripadanya. Akan ditanggalkan. Ya. Saul tidak menyadari hal ini. Kenapa? Karena niatnya itu cuma ingin bunuh Daud. Cuma itu aja. Itu sebabnya kalau kita lihat ketika tantangan datang kepada kita, datang kepada kita, kita perlu menguasai godaan itu. Kalau tidak, kita akan jatuh dalam godaan itu.
Kalau kita lihat Saul, dia tidak berjaga-jaga, pada akhirnya dia lebih aktif lagi dalam dosa. Ini, lebih aktif lagi dalam dosa. Pada akhirnya dia menjadi buta, ya, tidak bisa melihat. Ayat 25 ayat 2 dikatakan kekuasaan dan kedahsyatan ada pada dia dan yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Jadi raja itu ditetapkan oleh Allah saja. Kekuasaan itu semua ada pada Allah saja. Itu sebabnya Saul tidak menyadari hal ini sehingga dia hancur. Ya, ini yang terjadi. Kemudian dari Rama dia pergi ke Gibea. Sebenarnya senior saya, Pendeta David Won itu mengajarkan satu demi satu tempat-tempat ini. Mungkin kalau Bapak Ibu, saudara sekalian yang ingin mempelajarinya satu persatu, setiap tempat ini bisa mengunjungi channel YouTube GPBSI Jakarta dan mencari di situ ada atau bisa search misalnya Rama gitu, tempat perlindungan Daud, Rama, Gibea, tempat perlindungan Daud di Nob, di mana. Nanti bisa satu persatu dijelaskan dengan sangat detail dan ajarannya bagi kita yang hidup di zaman sekarang itu apa. Nah, dari Rama, Daud pergi kemana? Yang berikutnya ke Gibea. Loh, Saul itu setelah dia sadar dari kepenuhannya, dia kan pulang ke Gibea kan. Nah, ngapain Daud pergi ke Gibea, tempat Saul ada di sana? Ini menjadi pertanyaan kan, kenapa dia mesti pergi ke sana? Gibea artinya bukit atau gunung kecil. Mengenai Gibea ini, catatannya ada di 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 42. Kalau kita lihat Gibea adalah salah satu kota suku Benyamin. Ini kampung halamannya Saul, ya, Saul. Tetapi alasan Daud pergi ke Gibea adalah untuk menemui Yonatan. Untuk menemui Yonatan. Ngapain? Ingin tanya, ingin memastikan, Yonatan, papa kamu itu benar-benar ingin membunuh saya atau enggak sih? Apa yang benar yang ada dalam yang sebenarnya niat papa kamu? Saya dilempari tombak loh, sampai 2 kali. Yonatan bilang apa? Enggak lah, papa saya enggak kayak gitu. Ya memang dia agak aneh, tapi ya enggak lah, papa saya kenal papa saya. Tapi Daud bilang apa? Tolong pastikan lagi. Tolong pastikan lagi. Niat papa kamu itu seperti apa? Ya. Ini kan harusnya ketika bulan baru tiba, nah ini ada tradisi ya. Ini tradisi ya. Orang Yahudi itu tradisi di zaman itu jika bulan baru atau awal bulan itu biasanya semuanya pada kumpul dan mereka itu kumpul sama-sama di kerajaan. Ya, khususnya untuk raja gitu ya. Kumpul semuanya, staf pegawainya, panglimanya, semuanya itu ada semuanya. Tapi kalau kita lihat ketika hari pertama perayaan itu, Saul tanya, mana itu anak Isai itu? Kok dia nggak ada? Yonatan bilang apa? Oh, lagi pulang kampung dia. Itu papanya ajak gitu. Oh ya oke. Hari kedua, nggak muncul lagi. Akhirnya dia marah-marah. Dia marah-marah. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat, pada akhirnya ketahuan niat Saul seperti apa. Niat Saul. Yonatan ketika bertemu dengan Daud, di waktu itu, ya waktu mereka bertemu di Gibea ini, mereka membuat perjanjian, ya perjanjian, dan Yonatan meminta Daud, nanti tolong ya, kita itu tetap saudara sampai akhir. Apapun yang terjadi, kita akan saling melindungi. Bahkan keturunan kita yang akan datang akan saling melindungi. Oh ya, saya janji.
Bahkan kalau kita lihat, Yonatan ini sangat menghargai nyawa Daud, itu seperti diri dia sendiri, seperti nyawa dia sendiri. Makanya em, Daud, Daud melihat Yonatan ini merupakan hari yang sangat besar, hari yang sangat berharga. Meskipun dia anak raja, kalau kita lihat, meskipun Yonatan itu anak raja, tetapi Yonatan bisa melihat bahwa Allah, kehendak Allah adalah Daud menjadi raja. Daud menjadi raja. Bukan papa dia, bahkan bukan untuk diri dia. Wah, itu luar biasa. Benar ya? Luar biasa. Sangat-sangat berharga bertemu dengan orang yang mengetahui kehendak Allah. Itu sangat-sangat berharga. Karena bisa melihat kehendak Allah seperti apa dan bisa mengikutinya. Kebanyakan orang tidak bisa melihat kehendak Allah apa. Sehingga hanya menjalani kehidupan yang yang penting jalani saja. Atau ya ikut saja. Percaya, ya percaya saja. Tapi benar-benar Yonatan ini, dia memahami kehendak Allah yang ada pada Daud. Dan dia mendukung Daud. Ini luar biasa. Di kemudian hari, kalau kita lihat, Yonatan itu terbunuh. Ya, mati dalam perang, dan Daud meratapinya dengan sebutan nyanyian busur. Nyanyian busur. Nyanyian busur ini apa? Jadi waktu mereka ketemu itu, kalau katanya panahnya dekat, nah berarti papanya nggak ada niat untuk bunuh Daud. Kalau panahnya jauh gitu ya, jauh, oh artinya Saul itu hendak membunuh Daud. Jadi eh, mereka menggunakan busur panah sebagai tanda. Nah, di kemudian hari Daud eh, menangisi, ya, meratapi kematian Yonatan ya. 2 Samuel 1 ayat 18 sampai 27 ini isi nyanyian busur dari Daud. Dan Daud benar-benar menjaga satu keturunan Yonatan yang tersisa itu adalah Mephiboset. Mephiboset. Baik, dari Gibea dia pergi ke Nob. Apa yang terjadi di Nob? Kalau kita lihat Nob adalah kota imam. Arti Nob ini tempat tinggi atau bukit pengorbanan. Bukit pengorbanan. Catatan mengenai apa yang terjadi di Nob, apa yang Daud lakukan, itu ada di 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 9. Ayat 1 sampai 9. Nah, Daud setelah dia tahu niat yang sebenarnya dari Saul, dia pergi ke Nob. Dia pergi ke tempat imam. Dia pergi ke tempat kudus. Ya. Dan dia ingin menanyakan masa depannya seperti apa. 2 Samuel 22 ayat 10 dan ayat 15. Kita bisa lihat di sana. Tetapi kalau kita lihat ketika kepala imam di kota Nob yang bernama Ahimelek menanyakan, kamu di sini lagi ada apa gitu. Biasanya kamu selalu sama-sama Raja Saul, kok kamu sekarang sendirian? Apa yang terjadi? Daud berbohong. Dia ada tugas rahasia dari raja. Daud berbohong. Alkitab catat apa adanya Daud berbohong. Jadi seorang Daud pun dia berbohong. Alkitab tidak sembunyikan ini. Alkitab tampakkan memang Allah ingin bekerja melalui Daud untuk mendirikan suatu kerajaan yang dahsyat gitu ya, lewat Daud. Tetapi Allah pun menyatakan bahwa Daud berbohong. Dan akibat kebohongannya, 85 imam yang ada di kota Nob mati dibunuh. Mati dibunuh. Gara-gara perkataan bohong. Ya memang pada akhirnya Allah tidak bicara lagi mengenai dosa Daud. Betul ya? Kita kan cuma tahu
kebanyakan kita tahu itu dosa Daud tentang apa? Tentang dia tidur dengan istri orang kan? Ya, ya itu yang kita tahu. Tetapi Daud juga manusia dan dia jatuh di dalam dosanya. Dia berbohong. 85 imam. Wow, dahsyat sekali ya. Dahsyat sekali. 1 Samuel 22 ayat 17 sampai 19. Sangat-sangat dahsyat. Darah tercurah di kota Nob. Gara-gara siapa? Gara-gara perkataan bohong Daud. Itu sebabnya kalau kita bicara mengenai perkataan bohong, salah satu akibat dari perkataan bohong itu adalah bikin orang nyawa menyelang, nyawa orang melayang, nyawa orang melayang. Itu kita harus berjaga-jaga, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat apa yang terjadi pada waktu itu, ketika Daud sementara bersama dengan siapa namanya, Daud sementara dengan Ahimelek, pada waktu itu ada orang yang lain yang memperhatikannya, ada yang melihat dia. Siapa yang melihat dia? Itu adalah Doeg, ya, Doeg. Nanti kita akan lihat mengenai Doeg ini, orang Edom, orang yang laporin ke Saul bahwa Daud bertemu dengan Imam Ahimelek. Kita lanjut dulu. Dari Nob, Daud melarikan diri sampai ke Gad. Ya, ke Gad. Apa yang terjadi di Gad? Ya, ini Gad. Kalau kita lihat Gad, arti nama Gad adalah tempat pemerasan anggur. Tempat pemerasan anggur. Catatannya ada di 1 Samuel 21, 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. 10 sampai 15. Nah, kalau kita lihat Gad, ini merupakan satu dari 5 kota besar orang Filistin. Lebih lagi, Gad itu kampungnya Goliat. Masih ingat dia ya? Masih ingat ya? Nah, Daud berpikir bahwa di wilayah Israel itu sudah tidak aman. Satu-satunya dia bisa aman adalah di negeri orang. Saul nggak akan pergi kejar dia sampai ke kota orang Filistin, wilayah orang Filistin. Enggak. Karena biasanya Saul itu kalau perang itu pasti di wilayah Israel atau perbatasan aja. Jadi dia pergi ke Gad. Daud ini pergi ke Gad. Masalahnya ketika dia pergi ke Gad, perwira-perwira dari kota Gad, dari Raja Akis, lihat gitu kan. Loh, ini kayaknya kita kenal ini orang nih. Kayaknya kita kenal. Kita kenal di mana ya? mereka saling, ini kan ada yang banyak tentara kan waktu perang, waktu Goliat itu dibunuh kan semua orang kan lihat. Selain daripada itu, Daud sering pergi berperang melawan orang Filistin juga setelah peristiwa dan Goliat itu. Jadi banyak orang Filistin yang kenal Daud. Makanya mereka lihat, loh, ini kayaknya Daud deh. Ini nih orangnya nih. Ini nih panglima orang Israel, panglimanya Raja Saul. Wah, akhirnya mereka bawa, tangkap dan perhadapkan kepada Raja Akis, ya, Raja Akis. Waktu itu untuk menyelamatkan diri, Daud berpura-pura menjadi orang yang gila, lupa ingatan. Seperti itu. Dia membiarkan itu ilernya, air ludahnya itu menetes ke janggut supaya orang-orang tentara-tentara, perwira-perwira Filistin itu percaya bahwa dia ini orang gila, bukan Daud. Mazmur 56 dicatat oleh Daud menggambarkan peristiwa ini. Daud menggambarkan di Mazmur 56 bahwa apa? Ayat yang ke-9 dikatakan bahwa kesengsaraannya dihitung Tuhan. Bagaimana air matanya itu sepenuh kirbat. Kirbat itu tempat simpan air minum ya, yang terbuat dari kulit. Katanya apa? Air matanya itu banyaknya sampai seperti sama seperti kirbat katanya. Banyaknya. Tetapi sebanyak itu air matanya, kesengsaraannya dihitung Tuhan.
Dan Daud menyadari bahwa penderitaannya yang dia lalui itu pun seizin Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dan dia memuji Tuhan. Bayangkan, ketika kita lagi susah, lagi sangat sesak hati kita, terancam hidup kita, adakah kita memuji Tuhan? Daud mengajarkan kita. Wah, terlalu sulit Tuhan untuk memuji Engkau, terlalu berat kau dan saya. Belajar dari Daud. Baca Mazmur 56. Oke, jadi berharap kepada Tuhan sampai akhir, memuji Dia, pada akhirnya Tuhan akan menolong. Tidak ada satu orang pun, ini janji Tuhan, tidak ada apapun yang bisa merebut kita dari tangan Allah Bapa kita. 1 Yohanes 5 ayat 18. 1 Yohanes 5 18. Jadi Daud, dia tetap memuji Tuhan, tetap penuh harapan meskipun di hadapan maut. Ya. Akhirnya dia lolos kan? Raja Akis lihat, ngapain kalian itu bawa orang gila di depan saya? Akhirnya Daud lolos. Ya, dia pasti sangat deg-degan itu waktu itu ya. Dari situ Daud pergi ke Gua Adulam. Gua Adulam. Mari kita lihat petanya ya. Gua Adulam. Nah, jadi dari Gad ini Daud pergi ke Gua Adulam di sini ya, Gua Adulam. Nah, apa yang terjadi di Gua Adulam? Tempat yang kelima ini. Gua Adulam, arti namanya tempat pelarian atau tempat persembunyian, tempat isolasi. Catatannya di 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Yang terjadi di Gua Adulam adalah, yang pertama, saudara-saudara Daud, keluarganya, orang tua Daud menemui dia. Kenapa? Karena di zaman itu, kalau ada satu anggota keluarga itu dikejar-kejar oleh penguasa di zaman itu, maka keluarga dari orang tersebut itu bisa dibunuh, ya, bisa dibunuh. Tetapi mereka datang menemui Daud. Di saat yang sama juga, sekitar 400 orang yang dalam kesukaran berkumpul kepada Daud. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2 nanti bisa baca mengenai hal itu. Kalau kita baca di Mazmur 142, Daud menulis ketika di Gua Adulam ini, apa yang terjadi di Gua Adulam, dia menyatakan, dia mengaku, hanya Tuhanlah tempat perlindungan, tempat persembunyian. Mazmur 142 ya, 142. Masih ingat ada lagu? Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Jadi Yesuslah gunung batu. Ya, Yesuslah tempat perlindungan. Daud melihat Allah saja tempat persembunyiannya. Dari Gua Adulam, mana Gua Adulam ini, Daud pergi sangat jauh sampai ke Mispa di Moab. Nah ini nih. Jadi dia pergi ke luar negeri, ke Filistin, kemudian pergi ke Moab. Ngapain dia pergi ke sana? Ya, ngapain pergi ke sana? Mispa. Arti kata Mispa adalah menara jaga. Mispa, menara jaga. Catatannya ada di 1 Samuel 22 ayat 3 sampai 4. Ayat 3 sampai 4. Kalau kita lihat kenapa Daud mesti pergi ke Moab? Di Moab, Daud menitipkan orang tuanya kepada Raja Moab. Coba bayangkan, dari semua alasan yang bisa kita terima, yang bisa masuk akal, kenapa Daud menitipkan orang tuanya ke raja kafir, raja asing? Kenapa? Karena Moab adalah kampung halaman atau negeri dari Rut, nenek dari papanya. Oke, sekarang kita bicara mengenai silsilah ya. Silsilah kitab Rut. Daud papanya siapa? Isai. Betul ya? Daud papanya Isai. Papa dari Isai siapa? Obed.
Obed. Kemudian papanya Obed, Boas. Puas. Betul ya? Boas. Istri Boas siapa? Ruth, perempuan Moab. Jadi kita bisa memperhatikan bagaimana Allah dalam pemeliharaannya menyiapkan tempat perlindungan bagi Daud dan keluarganya jauh-jauh sebelum Daud lahir. Bayangkan, luar biasa ya. Itu sebabnya siapa yang tahu mengenai masa depan kita? Hanya Tuhan saja. Siapa yang menjadi pengharapan kita, yang menjamin kehidupan kita? Itu adalah Allah saja. Makanya jaminan yang sangat diberkati itu adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus bukannya tiba-tiba spontan datang menyelamatkan umat manusia. Tidak. Yesus telah ditentukan. Yesus adalah predestinasi Allah. Sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan. Pada waktu yang ditetapkan, yang genap, Yesus datang. Dia lahir. Dan Yesus menjalankan pekerjaan keselamatan. Pekerjaan penebusan bagi umat manusia. Moab itu negeri asing, negeri dari Ruth. Tetapi lewat itu ada perlindungan bagi keluarganya. Ya, dia titipkan keluarganya di sana. Daud berserah hanya kepada Tuhan saja. Dia berserah. Dia percaya bahwa apa? Allah adalah menara jaga. Ini menara jaga. Seperti arti Misbah. Amsal 18 ayat 10, Mazmur 61 ayat 4. Kemudian kalau kita lihat dari Misbah di Moab, ini Daud balik lagi ke dalam Israel, negara Israel. Dia pergi kemana? Hutan Keret. Hutan Keret. Nah, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di hutan Keret? Hutan Keret. Keret artinya tebal. Tebal. Jadi hutan yang tebal. Catatannya di 1 Samuel 22 ayat 5 sampai 23. Sampai 23. Di hutan Keret ini ada seseorang yang datang menemui Daud. Itu adalah anak Imam Ahimelek. Masih ingat Ahimelek? Kepala imam yang ditemui Daud di Nob beberapa waktu yang lalu. Abiatar itu adalah anak Imam Ahimelek. Dia satu-satunya imam yang selamat dari pembantaian itu. Satu-satunya. Waktu itu Abiatar cerita. Ya, Abiatar cerita bahwa apa? Waktu itu Daud, semua kami itu dipanggil menghadap raja. Semua imam dipanggil. Dan karena Raja Saul itu sangat marah, Raja Saul ingin menghukum. Padahal papa saya sudah bilang, saya tidak tahu apa-apa. Daud itu datang, jadi Ahimelek itu cerita, Daud memang menemui saya. Ketika saya tanya ada apa, katanya ada misi khusus rahasia. Makanya saya nggak bicara apa-apa lagi. Saya nggak tanya, saya terima apa adanya. Saya karena saya memang tidak tahu apa-apa. Waktu itu, waktu pembicaraan itu terjadi, Doeg hadir. Doeg itu yang orang Edom. Dia itu yang bertugas untuk menjaga ternaknya Saul. Doeg bilang, ya saya ada lihat Daud pergi ke Nob. Saya nggak tahu apa yang dibicarakan. Tapi ya kita kan nggak tahu ya. Namanya juga ya sudah ada di situ. Saya juga nggak lihat apa semua. Tapi ya mereka ada ngobrol-ngobrol. Saya nggak tahu apa yang mereka obrolin. Tapi saya lihat pedangnya Goliat itu diberikan.
Kemudian imam juga ambil roti yang dipersembahkan di tabernakel diberikan kepada Daud. Nah, kalau hanya lihat itu saja kan kita bisa mikir bahwa apa? Tentu ada sesuatu lah di situ. Masa nggak tahu sih? Jadi meskipun Doeg bicara tentang fakta, Daud menemui Ahimelek, tetapi Doeg, orang Edom itu, mengatakan fakta dengan niat jahat. Jadi, meskipun kita menyatakan fakta, kebenaran, tetapi di hati kita ada niat jahat, pada akhirnya fakta atau kebenaran itu akan digunakan untuk memuaskan keinginan daging dan hawa nafsu kita. Sangat-sangat berbahaya. Pada akhirnya, Daud, dia mengakui kesalahan dia. Ya, Daud mengakui kesalahan dia, dan kita lihat 1 Samuel 22 ayat 20-22 itu laporan dari Abiatar untuk Daud, dan Daud mengakui kesalahan dia. Hatinya sangat merasa bersalah akan hal ini. Sangat bersalah. Daud tulis Mazmur 52. Ya, Mazmur 52 tentang hal ini. Ya. Kita lihat ya. Mazmur 52. Mazmur 52. Mazmur 52. Saya bacakan mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg, nah ini yang kita sedang bicarakan nih. Orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Jadi kita bisa lihat di situ, Daud di dalam Mazmur 52, Daud katakan bahwa apa? Lidah tipu muslihat Doeg itu seperti pisau cukur yang diasah, katanya. Pisau cukur yang diasah, sangat-sangat tajam, ya, sangat tajam. Lebih lagi, kalau kita lihat, lidah yang berhikmat itu menjadi obat yang menyembuhkan, membawa keselamatan. Tetapi lidah yang menipu membawa maut. Amsal 12 ayat 18 dibandingkan dengan Mazmur 57. Mazmur 57 ayat yang kelima. Yakobus 3 ayat 8. Jadi kita bisa memperhatikan di sini pengajaran yang diberikan kepada kita, ya, bagaimana Daud menjalani suatu kehidupan yang dilatih. Meskipun dia ada salah, dia lakukan dosa, tetapi dia mengakuinya. Dia dengan hati yang tertusuk akan segala peristiwa ini, dia semakin bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Dia menjaga diri dia. Ya, jadi hari ini kita membicarakan sampai ke 7 ya. Sampai ke 7 hutan Keret, ya, hutan Keret. Ini adalah tahap yang pertama, ya. Tahap yang pertama pelarian Daud. Di kesempatan selanjutnya kita akan melihat tahap yang kedua dan ketiga. Jadi pada akhirnya saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa menjadikan Tuhan sebagai tempat sandaran kita, perlindungan kita, dan tempat kita untuk menyadari segala kesalahan kita. Pada akhirnya di tengah-tengah kesulitan kita dapat tetap memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Pada akhirnya kita diberikan jalan keluar. Ya, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Ibu Heni, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak dosen kita, pengajaran yang sangat sistematis ya. Bahkan hari ini mungkin ada Bapak Ibu yang baru tahu rute perjalanan pelarian Daud
yang selama 10 tahun ya, dia dikejar-kejar oleh Saul. Kita udah mempelajari tahap yang pertama. Bapak Ibu yang ada di live streaming, saya melihat ramai sekali. Ayo ambil bagian. Kalau apabila ada pertanyaan, kalau tidak mau masuk ke Zoom, tuliskan aja di di live. Nanti saya akan baca dan saya apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya ya. Saya terlebih dahulu mau bertanya kepada Bapak Pendeta mengenai arti nama tadi, Pak. Kalau nggak salah, Bapak katakan tadi yang Rama itu artinya adalah tempat tinggi, ya. Kemudian yang Nob itu juga artinya tempat tinggi. Itu apakah karena dalam arti bahasa Ibraninya atau karena letak tanahnya, Pak? Mereka ada di sebelah atas itu. Baik, Ibu. Jadi kalau kita perhatikan, memang satu kata-kata bahasa Ibrani itu atau satu benda itu bisa menunjuk kepada bisa memiliki beberapa kata gitu, beberapa kata yang sama dengan tujuan mungkin penggunaan secara konteks berbeda gitu, secara konteksnya berbeda. Dalam hal ini mengenai tempat tinggi memang di dalam apa namanya, di dalam tempat pelarian Daud itu memiliki arti yang sama dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia, tetapi itu memiliki tempatnya berbeda gitu. Maksudnya kalau tadi kan, bentar ya, saya buka lagi. Nob itu artinya tempat tinggi atau bukit pengorbanan, gitu ya, bukit pengorbanan. Kalau Rama itu, sebentar, Gibea ya, sorry, Rama itu tempat tinggi, ya, Rama itu tempat tinggi. Kemudian kalau lihat Nob itu, ya, Nob itu tempat tinggi. Arti lainnya juga adalah bukit pengorbanan. Jadi bisa memiliki arti yang sama, ya, arti yang sama, tetapi penggunaannya berbeda, gitu. Artinya sama. Misalnya mengenai Nob, gitu ya, Nob, maka itu memang tempat yang tinggi, tetapi itu juga merupakan tempat orang untuk memberikan korban persembahan, gitu. Orang untuk memberikan korban persembahan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Rama itu hanya tempat tinggi saja, gitu. Hanya tempat tinggi saja. Tidak dilakukan tempat pengorbanan. Jadi kalau misalnya kita bicara, oh ya, tempat pengorbanan, maka kita tidak akan menggunakan yang Rama itu. Kita akan menggunakan Nob. Seperti itu. Jadi ada sama kayak kata berdusta, kata mencuri. Kata mencuri itu berdusta. Berdusta itu ada dua dalam bahasa Ibraninya. Ya, ada dua. Yang pertama itu memiliki arti. Yang pertama itu memiliki arti untuk membawa lari secara diam-diam. Membawa lari secara diam-diam. Ini mencuri. Ini apa? Sebentar, saya agak tercampur dengan
jangan mencuri, dan jangan mengucapkan saksi dusta. Ya, oke, saya gunakan yang ini aja dulu, yang jangan mencuri. Kata mencuri itu adalah ganap, ganap yang menunjuk kepada membawa lari dengan diam-diam. Ya, membawa lari dengan diam-diam sesuatu, atau ya seperti itu. Tetapi ada kata yang lain, artinya mencuri juga, tetapi itu mengambil dengan paksa, mengambil Hmm. dengan paksa. Artinya sama, sama, gitu ya. Artinya sama. Jadi ketika menggunakan kata rama dan nob, ini orang Yahudi memiliki pengertian yang seperti itu, gitu ya. Lebih jelas lagi kalau misalnya lihat tentang bukit-bukit pengorbanan, nah, itu bukan hanya tempat tinggi biasa, tetapi Hmm. tempat tinggi untuk memberikan korban persembahan. Jadi dibedakannya seperti itu. Dibedakannya seperti itu. Saya nggak tahu di bahasa Indonesia juga mungkin ada yang memiliki arti yang sama tetapi katanya berbeda, gitu ya. Mhm. Kira-kira seperti itu, Ibu. Baik, baik. Terima kasih banyak, Pak. Adakah lagi yang mau bertanya? Pertanyaan? Mungkin mau discuss mengenai pelajaran yang tadi ada 7 tempat ya, kota ya, yang ini yang saya catat. Yang saya tertarik waktu di Mispa itu loh, Pak, di Moab itu. Kan perjalanannya Daud itu kan dia perginya jauh banget ke luar negeri ya. Dia asalnya dari kota lain, sampai dia pergi ke Moab. Dan sampai dia di Moab juga, dia melarikan diri ke Moab itu dengan ada tujuan ya Pak ya, karena dia ingin menitipkan orang tuanya ke Raja Moab. Nah, itu sangat sangat saya bilang wah, luar biasa ya penyertaan Tuhan buat Daud gitu loh. Dipakai orang yang tidak kenal Tuhan untuk bisa melindungi Daud itu. Itu yang saya sangat ini. Dan uh, terus Tuhan itu membuat si Ruth itu nikah sama kawin sama Obed itu bisanya dia bisa mempercayai Tuhan yang dipercayain oleh Obed itu luar biasa. Itu benar yang tadi Bapak Pendeta katakan, sebelum kejadian terjadi kepada Daud, sebelumnya Tuhan sudah mempersiapkan semua itu buat jalan langkah-langkah untuk melindungi Daud di kemudian hari. Mungkin orang-orang lain nggak kepikiran ini Pak, ini hal yang baru buat orang mungkin. Saya pribadi baru di-refresh lagi, iya juga ya. Benar, kalau nggak demikian kejadiannya, ya Daud bisa habis dong, bisa mati dikejar-kejar Saul ya Pak Pendeta ya. Iya, jadi memang Tuhan itu bekerja dengan sangat teratur. Tuhan Hmm. merencanakan segala sesuatu, itulah Tuhan kita. Seperti matahari itu terbit di timur dan terbenam di barat dengan waktu-waktu yang ditentukan, kapan dia ada di atas kepala kita, kapan dia sudah mulai turun, malamnya tiba, seperti apa. Bahkan keteraturan sedemikian rupa pun itu Tuhan ciptakan semuanya. Terlebih untuk menyelamatkan umat manusia, Tuhan sangat detail di dalam mempersiapkan jalannya. Hmm. Ini membuat saya teringat terhadap suatu pelajaran mengenai kitab Maleaki. Kitab Maleaki, jadi Nabi Maleaki itu diutus untuk memeriksa bagaimana kondisi iman orang Israel sebelum Tuhan datang. Sebelum Tuhan akan datang. Karena Mesias itu akan datang kan. Ya, Tuhan suruh cek dulu. Tapi ternyata belum siap. Belum siap. Dalam berbagai hal. Dalam ibadah nggak siap. Dalam masyarakat nggak siap. Dalam keluarga semua nggak siap. Imannya nggak siap. Perbuatannya nggak siap. Pikirannya, hatinya, semuanya nggak siap. Maka Tuhan bilang, aku akan mengutus Elia. Jadi Elia akan berjalan di depan lebih dulu. Untuk ngapain Mhm. katanya? Untuk mempersiapkan jalan.
sebelum kedatangan hari yang besar dan dahsyat itu. Mhm. Tetapi banyak orang yang hanya memperhatikan Tuhan mempersiapkan jalan itu lewat Yohanes Pembaptis saja, gitu ya. Tetapi jalan kedatangan Tuhan itu sudah dipersiapkan sejak sebelum dunia diciptakan. Itulah ketentuan Tuhan. Efesus 1 ayat yang keempat bicara mengenai hal itu. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan kita itu bukan apa ya, bukanlah Tuhan yang membiarkan, tetapi Tuhan yang merencanakan dan memelihara. Nah ini, Tuhan yang memelihara. Semua rencananya, semua firman Tuhan itu pasti digenapi. Kayak lagu ya, langit bumi akan berlalu, bulan tak bercahaya lagi, katanya. Tapi firman Tuhan itu, Tuhan Yesusku pasti akan digenapi. Jadi, bagaimana firman akan digenapi kalau Tuhan tidak memeliharanya? Bagaimana rencana Tuhan bisa digenapi lewat kita jika Tuhan tidak mempersiapkannya bagi kita? Pada akhirnya, kita mempersiapkan semua acara ini, tetapi sebenarnya Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara ini pun bisa terjadi. Ketika kesadaran demikian ada dalam kita, maka kita bisa mengatakan semua kasih karunia Tuhan. Itu. Daud pun dia bisa diselamatkan, orang tuanya bisa diselamatkan, dia bisa terpikir mengenai Moab, kerajaan Moab itu, wilayah Moab itu adalah wilayah yang aman. Itu semua karena apa? Karena roh Tuhan yang membimbing dia. Roh Tuhan yang membimbing dia. Jadi sangat penting untuk bisa melihat kehendak Tuhan itu, ya Roh Kudus pasti akan menuntun. Ya Ibu. Iya, saya boleh bertanya tambahan, Ya, Mosanim, silakan. Bapak Pendeta. Di buku yang ketiga, saya membaca mengenai perjalanan, sebentar ya, saya catat. Yang di hutan Keret yang terakhir. Nama Keret juga memiliki arti hutan yang tebal. Nah, Yesus Kristus juga digambarkan sebagai pohon hijau. Itu bagaimana, Pak? Itu di mute, Pak. Belum selesai. Ya. Tolong, Pak. Jadi kalau kita lihat Pendeta Abraham Park, bagaimana dia menjelaskan itu bahwa perlu untuk melihat makna penebusannya, ya, makna penebusannya karena Yesus Kristus itu sudah dibicarakan lewat kitab-kitab suci, sehingga perlu menemukan di dalam Alkitab itu perlu menemukan Yesus dalam Alkitab, gitu ya. Dan mengenai hal ini, Yesus Kristus, gitu ya. Kalau kita lihat hutan yang tebal, ya, hutan yang tebal itu memberikan menyediakan air bagi banyak orang, betul ya. Yesus menyebut diri dia itu sebagai pohon hijau. Lukas 23 ayat 31 bicara mengenai hal itu. Tahu Yesus bicara juga mengenai satu benih, satu biji yang jatuh ke tanah itu, ya diinjak orang tetapi akhirnya dia menjadi pohon yang tinggi katanya, yang bisa membuat banyak ciptaan, banyak makhluk itu berlindung. Matius 13 ayat 31 sampai 32 berbicara mengenai hal itu. Maka kalau kita lihat hutan Keret ini, tempat perlindungan Daud, menggambarkan Yesus Kristus yang menjadi pelindung, ya, pelindung dari umat Tuhan, ya, umat perjanjian. Seperti ini. Ya, saya kembali kepada Ibu. Iya, baik. Kita kedatangan tamu yang tidak terhormat di sini. Saya remove mereka dulu satu persatu.
Maaf ya yang bernama iPhone, saya tidak akan buka karena saya tidak mau mengizinkan terganggu acara kita ya. Baik, apakah dari teman-teman yang saya kenal di sini ada yang mau bertanya lagi? Pelajarannya sangat bagus ya. Bagaimana dengan Sister Aling nih? Belum ada komen nih Iya, Sister Aling. iya, Iya, saya, silakan ya, Sister. baik, terima kasih Bu Heni. Saya tertarik Iya. dengan itu Pak, apa namanya, perkataan Doek itu loh tadi ya, yang bahwa dengan perkataan penambahan dari dia, sehingga menyebabkan Raja Saul mengambil tindakan yang sadis ya Pak terhadap para imam di kota ya Pak, di tempat tadi ya di mana itu Daud singgah ya Pak. Yang menjadi pertanyaan saya adalah Daud itu kan maksudnya Doeg itu kan menyampaikan kebenaran ya Pak ya. Maksudnya dari apa yang dia lihat. Lalu kemudian dia menyampaikannya itu dengan cara yang salah ya Pak. Maksudnya seperti menghasut apa gimana gitu Pak perkataan dari si Doeg ini. Iya, terima kasih Pak Yudi. Ya, coba kita lihat ayatnya ya. Ya. Kita lihat ayatnya supaya kita bisa temukan apa yang terjadi gitu. Apa yang terjadi sehingga kita bisa menemukan peristiwa peristiwa itu tuh peristiwa yang bagaimana kondisinya sampai-sampai sampai-sampai Saul kok mau dengerin dia gitu ya, dengerin si Doeg itu. Iya Ya. Pak. Ya. Mari kita lihat di 1 Samuel 22 ya. Kita lihat dulu 1 Samuel 22. Sebentar. Coba kita baca 1 Samuel. Saya share screen dulu. Sembari saya ini ya, Pak Mark Nosvilek, nanti saya akan bertanya ya, pertanyaan Bapak tetap stay, biar Pak Yudi menjawab dulu tentang pertanyaan Bu Aling. Silakan. Ya, 1 Samuel pasal 22. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-6, ayat yang ke-6, oke. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, dia sangat kesal, Saul itu sangat kesal karena ternyata Yonatan itu mengikat persahabatan dengan Daud itu tidak ada ya, semua orang tahu tetapi nggak ada yang kasih tahu Saul bahwa anaknya dan Daud itu temenan, sangat dekat. Gitu. Sangat dekat. Kemudian bagaimana Yonatan itu juga memberikan pengaruh kepada pegawai-pegawai yang lain supaya jangan terlalu mendukung apa yang papa dia sampaikan gitu. Jadi kita bisa lihat stresnya Saul ya di sini. Waktu itu ketika Saul sementara dalam kondisi yang seperti itu, Doeg bilang apa? Dia bilang, telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Terus lihat dia bilang apa? Iya, Ahimelek itu menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikan kepadanya. Tuh. Nah, ini kalau kita perhatikan, sepertinya dia itu mengatakan hal yang
hal yang apa ya, suatu fakta dan kebenaran apa adanya gitu ya, kebenaran apa adanya. Akan tetapi, Doeg melakukan hal ini, dia memberikan jawaban seperti ini bukan karena dia itu eh, tanpa maksud jahat ini. Bukannya tanpa maksud jahat, tetapi dia ada maksud jahat. Ada maksud jahat. Nah, ayat-ayat berikutnya kalau kita lihat ya, ketika Ahimelek itu dipanggil, semua keluarganya, para imam dipanggil semuanya. Saul tanya di ayat yang ke-13, "Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku, menjadi penghadang seperti sekarang ini?" Gitu. Nah, jadi di dalam posisi yang seperti itu, Saul itu memiliki niat jahat. Saul memiliki niat jahat. Dan apa yang dilakukan oleh Doeg adalah membantu membantu supaya niat jahat dari Saul ini terlampiaskan. Ini yang terjadi. Makanya ketika Ahimelek bilang apa? Siapa di antara segala pegawaimu? Siapa di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Ini apa dia bilang? Jadi ini Daud datang menanyakan suatu hal kepada Ahimelek, itu sebenarnya satu hal yang biasa gitu. Jadi Ahimelek melihat itu suatu hal yang biasa. Nah, dia bilang kan, janganlah menuduh seperti itu, katanya. Hambamu tidak tahu apa-apa mengenai hal itu. Raja bilang apa? Engkau mesti dibunuh, Ahimelek. Engkau dan keluargamu. Raja perintahkan, jadi dalam emosi, kemarahan yang luar biasa, raja memutuskan Ahimelek dan semua keluarganya, semua imam-imam itu harus dibunuh. Apa yang Raja Saul sampaikan kepada tentara-tentara, pegawai-pegawai dia? Bunuhlah para imam itu karena mereka membantu Daud. Bunuh, katanya. Tetapi apakah tentara-tentara itu mau bunuh? Nggak mau mereka. Kenapa nggak mau? Karena itu imam. Itu imam loh. Imam yang merupakan wakil Allah, milik Allah. Nggak ada yang berani. Tetapi ketika raja bilang kepada Doeg, majulah engkau, paranglah para imam itu. Apa yang Doeg lakukan? Doeg maju. Doeg bunuh. Bayangkan yang dibunuh. Yang dibunuh Doeg itu siapa? 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Imam-imam dibunuh. Siapa lagi yang dibunuh? Penduduk Nob dibunuh. Laki-laki, perempuan, kanak-kanak, anak menyusu, lembu, keledai, domba, semua dibunuh. Bayangkan. Apakah Doeg itu menyampaikan pesan, menyampaikan kebenaran dengan niat baik? Tidak. Itu sebabnya nanti kalau Bapak Ibu ada kesempatan membaca buku yang ke-7, bersaksi dusta termasuk di dalamnya itu apa? Jadi ada banyak poin tentang bersaksi dusta. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi salah satunya adalah berkata dengan tujuan yang tidak baik, berkata dengan memiliki niat yang jahat. Ini adalah saksi dusta. Nah, meskipun itu kebenaran, tetapi karena niatnya jahat,
itu menjadi saksi dusta. Makanya ketika Daud berbicara mengenai Doeg ini, Daud berbicara tentang lidah yang menipu. Tadi tuh, lidah yang menipu. Ya. Iya, Makanya di mata Tuhan dan di mata manusia itu berbeda. Mata manusia, dunia akan bilang apa? Ya memang begitu kok, apa adanya. Doeg benar. Ayo kita di pihak Doeg. Bapak Ibu mau di pihak Doeg? Berarti gini ya Pak, saya menangkapnya berarti dari perkataan Pak Pendeta Yudi adalah walaupun itu beritanya benar, tapi kita harus menggunakan lidah kita dengan berhikmat ya Pak Yudi. Apa yang tidak selalu kita menyampaikan itu maksudnya harus memikirkan terlebih dahulu ya Pak, akibat dari perkataan-perkataan kita itu, apakah itu membuat orang lain terbangun atau malah justru menghancurkan orang lain ya, seperti itu ya Pak Yudi ya, seperti yang dilakukan si Doeg itu. Jadi salah satu poin di dalam buku Sejarah Penebusan itu mengenai jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, itu mengatakan kebenaran dengan maksud yang tidak tulus. Itu adalah pelanggaran. Iya kan? Makanya jika kita ada ketulusan, ada kebenaran, ada roh Tuhan di dalam kita, maka kita pun akan tahu. Misalnya ada orang yang datang pun komplain mengenai orang yang lain. Gitu ya. Komplain mengenai orang yang lain. Kan biasa kan, ini terjadi biasa kan. Orang curhat gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara ini, gara-gara yang sana lah, apa semuanya. Tapi jika komplain itu merupakan komplain yang tidak benar dan kita cuma oh ya diam aja gitu, kita berdosa. Ngeri sekali itu. Gitu ya Pak. Jadi meskipun orang yang lain, siapapun dia, komplain kepada kita tentang orang yang lain, gitu ya. Jadi teman dia komplain mengenai orang yang lain, tetapi komplainannya dia itu sebenarnya tidak tepat, tidak benar. Kita tahu bahwa itu tidak benar. Terus kita cuma diem-diem aja, itu menjadi dosa bagi kita. Kita perlu nasihati teman kita itu, meskipun dia teman. Kasih nasihat. Kasih nasihat. Pak Yudi, Pak, aku pernah begitu, Pak. Pengalaman alik itu ada tuh. Pak, terus terang ya Pak Yudi, aku pernah begitu. Tapi aku malah jadi berantem sama dia, Pak. Karena dia nggak menerima perkataan aku ya. Malah aku pakai firman Tuhan loh, Pak Yudi. Malah aku dibilang menghakimi dia dengan firman Tuhan, katanya Pak. Ya, makanya kita perlu memberikan nasihat itu juga dengan suatu kesadaran gitu ya. Kita sampaikan, dan jika memang dia belum bisa menerima hal itu pun kita tidak bisa memaksakannya. Tetapi kita sudah kasih tahu. Yang penting sudah kasih tahu. Yang terpenting itu ya Pak ya. Yang terpenting itu dia harus tahu bahwa apa yang dia komplainkan itu tidak sesuai dengan fakta misalnya. Tetapi perkataan kita bukan untuk supaya dia langsung bertobat saat itu juga, langsung ini, terus kita kasih firman sampai bertumpuk-tumpuk, akhirnya dia wah udah kelabakan. Nah itu nggak bisa. Maka kita harus bijaksana dalam hal itu. Iya betul. Berhikmat ya seperti berdoa. Tadi ya. Iya seperti kata Daud itu di Mazmurnya ya. Ya baik Pak Yudi, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Baik Pak Yudi, ada pertanyaan dari Bapak Mark Nosflick ya, dari live streaming. Dia berkata gini, Pak Yudi, di manakah perbedaan pelanggaran Saul memakai baju efod dengan Daud memakai roti sajian? Kenapa Daud tidak mendapat murka, sedangkan Saul justru mendapatkan murka Tuhan? Udah nangkap Pak Yudi? Sekali lagi Bu, sekali lagi. Oke. Di manakah perbedaan pelanggaran Saul memakai baju efod dengan Daud memakan roti sajian?
Kenapa Daud tidak mendapat murka, sedangkan Saul justru mendapatkan mendapatkan murka Tuhan? Baik, baik. Jadi yang pertama mengenai Saul, baik Saul maupun Daud, mereka tidak memakai baju efod. Oke, mereka tidak memakai baju efod. Baju efod itu hanya dipakai oleh imam saja. Ya, hanya dipakai oleh imam saja. Ada waktu ketika Daud pergi kemana-mana, ada satu ketika dia berkata, bawalah baju efod itu kemari, gitu ya. Nah, baju efod di situ menunjuk kepada tutup dada pernyataan keputusan yang ada. Kalau Bapak Ibu ingat Batu-batu. itu, yang ada batu-batu permata itu, ya, imam besar. Nah, itu sudah menggambarkan efod untuk menanyakan keputusan Tuhan, ya. Misalnya ketika Daud bertanya, apakah aku harus maju membantu penduduk Kehila? Apakah harus maju membantu mereka? Tanya kepada Tuhan. Ya, kalau misalnya di balik baju efod itu ada dua macam batu, ya, Urim Tumim. Misalnya ditentukan kalau Urim itu ya, Tumim itu tidak, misalnya ya, misalnya. Yang diambil keluar yang mana? Nah, itulah menjadi kehendak Tuhan. Nah, jadi ada waktu ketika Tuhan langsung intervensi dan berbicara. Ada waktu ketika bertanya itu dijawab oleh Nabi. Ada waktu juga itu dijawab melalui Urim dan Tumim yang ada di balik tutup dada pernyataan keputusan atau disebut sebagai baju efod. Nah, jadi kembali lagi, Saul tidak pernah menggunakan baju efod, ya, tidak pernah mengenakan. Yang kedua, Daud, ya, Daud. Jadi kesalahan Saul, nanti kita akan bicara mengenai kesalahan Saul, kemalangan yang dia derita, gitu ya. Dosanya gara-gara apa? Ya, kita akan bicara nanti mengenai hal itu. Tetapi tentang Daud, tadi Bapak sangat memperhatikan, mungkin ini juga jarang diperhatikan oleh kebanyakan orang, gitu ya. Daud makan roti sajian, tapi nggak berdosa, nggak pelanggaran. Kok bisa, gitu? Iya kan? Kok bisa? Yesus ada satu kali, ketika menjawab, ya, eh, imam imam-imam, kemudian orang ahli Taurat. Ketika Yesus menjawab, Yesus ada kutip mengenai hal ini, ya, mengenai hal ini, bahwa waktu Daud dia makan dan tidak berdosa katanya, gitu ya. Nah, ini bukan suatu kesalahan di hadapan Tuhan. Nah, ini sangat-sangat menarik, sangat-sangat menarik. Tetapi intinya begini, Tuhan tidak melihat itu sebagai suatu kesalahan. Nah, ini kan menjadi tanda tanya, kenapa? Nah, kalau kita bahas ini ada lagi gitu ya, ada lagi yang lain. Nah, saya akan cari penjelasannya. Mungkin di dalam kesempatan selanjutnya, saya minta kesempatan untuk um, mempersiapkan itu, karena saya pikir itu menarik gitu, menarik. Kenapa itu bukan suatu kesalahan gitu ya? Nah, nanti minggu depan setelah kita membahas lanjutan pelajaran ini, mungkin pas bagian tanya jawab atau misalnya ada waktu lagi, nanti saya akan sampaikan. Karena mengenai hal ini telah dijelaskan juga oleh senior saya, Bapak Pendeta David Won, ketika dia berbicara mengenai kota Nob, gitu ya, kota Nob. Dalam penjelasan itu ada, karena itu dia menjelaskan itu dalam waktu 45 menit. Jadi kalau ini jelasin lagi, saya lebih baik
jangan sekarang ya, nanti kita bisa lebih nyaman untuk mendengarkannya. Ya, gitu Ya, Ibu. baik. Pak Ma, sabar ya Pak Ma. Nanti minggu depan tolong ikutin lagi, akan dijawab lebih jelas sama Pak Yudi ya, mengenai pertanyaannya. Baik. Eh, Kayaknya terima kasih Pak Yudi atas penjelasannya, kata Pak Mak. Ya, mudah-mudahan nanti ini. Oh iya, sebelum lupa, ada beberapa message yang masuk kepada kami menanyakan di manakah kami dapat membeli buku sejarah penebusan ya. Saya akan tunjukkan sesuatu link ya. Nah, di apa namanya di Google aja, di Google ini nanti Bapak Ibu bisa melihat apa namanya Yayasan Damai Sejahtera Utama. Ini mengenai keterangan mengenai buku ya. Bapak Ibu juga bisa kirim email ke sana. Sebenarnya buku-buku ini juga ada di toko lain ya, kalau nggak salah ya Pak Yudi ya, ada di toko media, ada di toko lain gitu kalau memang mau beli ya. Nah ini buku yang sudah ada sekarang itu sebenarnya udah di translate ke buku 8, tapi baru 7 buku yang dicetak di dalam buku ini ya, dalam buku. Tetapi kalau dalam elektrik udah ada 8 buku sekarang. Nah, di setiap ini Bapak Ibu bisa klik, ini ada penjelasan buku 1 tentang apa, buku kedua tentang apa, dan seterusnya ya. Kemudian buku sejarah penebusan juga dibuat untuk anak-anak ya. Ini buku ini Bapak Ibu diminta oleh beberapa gereja. Bahkan penatua kami, penatua Alida, Nur, mengajarkan para guru-guru dari sekolah-sekolah, dari gereja-gereja. Nah, ada meeting khusus untuk dididik bagaimana mengajarkan buku sejarah penebusan ini kepada anak-anak. Kenapa? Karena pengajaran sejarah penebusan ini sangat sistematis. Ya, ini dapat diikutin. Kemudian Bapak Ibu nanti tinggal klik ya buku ketiga. Di sini ada penjelasannya ya. Buku ketiga Bapak Ibu bisa lihat. Ingat ya, Yayasan Damai Sejahtera Utama. Nah, Bapak Ibu kenapa saya katakan tadi untuk melihat dan membeli buku itu ya? Karena apa yang dijelaskan Pak Yudi nggak bisa dia jelaskan keseluruhan. Jadi dia ceritakan mengajar kita intisarinya aja. Tapi penjelasan yang lebih detail, lebih lanjut ya itu adanya di buku seri yang ketiga. Saya juga punya Bapak Ibu walaupun saya ada di Amerika ya. Nih, ada saya beli. Nah, Bapak Ibu saya berharap Bapak Ibu bisa mendapatkannya dan kalau serius ya belajar. Nah, saya kasih tahu lagi yang saya sangat senang sekali. Tadi kan Pak Yudi bilang kalau mau lihat sejarah, dengerin dari Pak Bambang Norsena. Karena dia betul-betul bisa dipercaya akurat gitu loh, akuratnya gitu. Nah, Pak Bambang Norsena juga pernah menyatakan bahwa buku sejarah penebusan ini sangat sistematis, sangat detail, sangat akurat tahun-tahunnya. Bahkan orang-orang yang belum tahu belajar Alkitab selama ini mengatakan, ini cuma dicocokologi. Enggak ada cocoklogi teman-teman. Karena dari seluruh teologi ya di dunia, tidak ada yang menentang buku sejarah penebusan. Itulah sebabnya kenapa Henny saya ini cinta dengan buku sejarah penebusan. Kalau ada pengajaran ini ditentang oleh salah satu teologi, itu sudah mencurigain saya. Tapi seluruh dunia tidak ada satu teologi pun yang menentang pengajaran sejarah penebusan. Kalau Anda belum sampai tingkatnya ke sana, sabar, belajar, cari tahu, baca. Nanti dari sana Bapak Ibu bisa tahu bagaimana pengajaran sejarah penebusan ini ya. Kayak tadi kita sudah dijelaskan bagaimana pelarian Daud itu selama 10 tahun ya. Dia ada 3 tahap. Nah, baru kita mempelajari tahap yang pertama. Nanti kita sambung di minggu depan tahap yang kedua.
Baik Bapak Pendeta, kalau boleh minta statement terakhirnya, rangkuman pelajaran hari ini, dan tutup kita di dalam doa. Baik, pelarian Daud merupakan pelarian yang sangat menyesakkan hatinya. Dia yang begitu mendadak mengalami semua penderitaan itu, pada akhirnya mau nggak mau terpaksa harus menjalaninya. Tetapi ketika dia menghadapi hal yang berat demikian, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Jadi, dalam setiap kehidupan iman kita hari ini, banyak hal yang kita hadapi, dan banyak juga yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tidak sesuai, tidak seperti yang kita harapkan. Saya berharap melalui pelajaran ini, hal pertama yang kita lakukan, mari kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan, pada akhirnya kekuatan dari Tuhan akan dicurahkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur karena malam hari ini dan di beberapa bagian dunia yang lain, di pagi hari, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Mengenai pelarian Daud, kami belajar bahwa seperti Tuhan yang menyertai Daud, melindunginya, membuat dia belajar untuk berserah kepada Tuhan. Hari ini pun kami ingin belajar percaya sepenuhnya, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dan taat kepada bimbingan-Mu. Bapak, terima kasih atas firman-Mu. Bantu kami Bapak supaya kami lebih bersemangat untuk firman Tuhan, dan semangat ini tetap berkobar-kobar, dan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang mengikuti pelajaran ini. Bapa, tolong Engkau yang melawat kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan anggota keluarga kami, setiap pekerjaan kami, setiap sekolah yang kami lakukan atau anggota keluarga kami. Biarlah Bapa Engkau yang menyertai dan mencurahkan kasih karunia-Mu, Engkau yang memberikan kelancaran, dan biarlah ya Bapa, syukur senantiasa keluar dari hati kami, dan syukur itu menjadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kami percaya lewat syukur itu, setiap pergumulan yang kami hadapi, kami bisa membukanya dengan kunci utama, yaitu syukur. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami semua di dalam tangan-Mu. Engkau kiranya berkenan di setiap pelayanan yang kami jalankan. Bapa, tolong juga Engkau yang terus beserta dengan channel Shema Adonai dan channel-channel lainnya yang menyuarakan, memberitakan kebenaran firman. Biarlah kabar baik Tuhan terus, penebusan Tuhan terus dikumandangkan sampai banyak orang datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku Yesus Kristuslah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yudi. Doa kami selalu agar Bapak selalu sehat, kuat ya, karena Bapak juga sibuk mengajar ya di di sekolah tempat lain, dan buka pengajaran-pengajaran firman Tuhan juga di Zoom lain. Kami doakan agar Bapak Pendeta Yudi terus dalam pemeliharaan kasih Bapak ya. Baik. Bapak Ibu yang terkasih, seperti biasanya, hari Jumat depan, schedule-nya tetap sama di jam 21 WIB waktu Indonesia. Kita akan kembali belajar tentang pengajaran sejarah penebusan. Saya ajak Bapak Ibu, ayo mari kita bergabung. Kalau bila perlu, Bapak Ibu sharekan video ini ke tempat teman yang lain. Nah, ikuti pelajaran-pelajaran sebelumnya juga. Saya di Zoom Sema Adonai, maksudnya ini di YouTube kami di Sema Adonai, saya sudah buat playlistnya.
pengajaran buku sejarah penulisan yang jilid ketiga ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti dari pelajaran pertama, kedua, ketiga, dan hari ini adalah pertemuan yang ke-6 ya. Minggu depan kita pertemuan yang ke-7. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.